Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azhara Yana Kiraina, mahasiswa manajemen bisnis pariwisata dengan nomor pokok mahasiswa 25066314886. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pantai Parangtritis. Siapa sih yang tidak kenal dengan Pantai Parangtritis? Pantai ikonik di Yogyakarta yang berlokasi sekitar 28 km arah selatan kota Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Pantai Parangtritis bukan sekedar destinasi wisata biasa. Sebagai ikon pariwisata Yogyakarta, pantai ini menyimpan potensi besar sekaligus tantangan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dalam video ini, saya akan membahas melalui analisis SWOT dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta menawarkan strategi pengembangan yang berkelanjutan bagi destinasi wisata Pantai Parangtritis. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau Pantai Parangtritis mengalami penurunan pengunjung sebanyak 400.000? Yap, kalian nggak salah dengar, Pantai Parangtritis mengalami penurunan pengunjung. Yuk kita cek datanya. Menurut data BPS Kabupaten Bantul tentang banyaknya pengunjung dan pendapatan objek wisata, menurut objek wisata di Kabupaten Bantul 2023 dan 2024, data menunjukkan bahwa terdapat penurunan pengunjung dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun, pendapatan terus meningkat. Hal ini menekankan bahwa peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa wisatawan yang datang memiliki daya beli yang lebih tinggi atau menghabiskan lebih banyak uang untuk layanan dan produk di lokasi wisata. Yang berarti kualitas pengalaman dan belanja wisatawan lebih berharga daripada hanya berfokus pada kuantitas pengunjung. Alasan saya memilih sumber data tersebut adalah BPS merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertugas menyediakan data statistik yang akurat dan terpercaya. Data dari BPS diakui secara nasional dan internasional. Lalu, saya juga memilih media sosial BPS karena memberikan informasi secara real time dan membagikan update data dan infografis terbaru yang dapat digunakan untuk melengkapi analisis. Selanjutnya, kita akan membahas analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Pantai Parangtritis memiliki kesesuaian dengan materi permintaan dan penawaran, yaitu something to see, something to do, dan something to buy. Yang pertama, something to see. Kita di sana dapat melihat keindahan dari gumuk pasir, yaitu hamparan pasir yang luas yang berada di sekitar Pantai Parangtritis. Lalu kita juga dapat menikmati keindahan sunset pada sore hari. Yang kedua adalah something to do. Di sana kita dapat menyewa jeep, menyewa ATV, menaiki delman, bermain layangan, dan lain-lain. Yang terakhir, something to buy. Di sana kita dapat membeli cenderamata produk UMKM lokal masyarakat yang berada di sekitar Pantai Parangtritis. Lokasi Pantai Parangtritis ini juga sangat strategis, tidak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 30 km. Dan akses jalan pun sudah bisa dilewati dengan mudah. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Terdapat kelemahan yang perlu diatasi. Pertama, data menunjukkan bahwa 85% ketergantungan pada wisatawan domestik yang mencerminkan actual demand tinggi namun potensial demand belum tergarap secara optimal. Yang kedua, infrastruktur yang terbatas, khususnya area parkir dan fasilitas umum, sering menjadi keluhan pengunjung. Selain itu, pelaku UMKM hanya sekitar 30% yang sudah terdigitalisasi, yang dapat berpengaruh terhadap daya saing. Yang ketiga adalah minimnya inovasi produk kreatif yang berkelanjutan. Banyak produk yang masih tradisional tanpa pengembangan nilai tambah, sesuai dengan teori penawaran pariwisata tentang pentingnya inovasi. Lalu yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Tren ekonomi kreatif yang diprediksi tumbuh hingga 40% pada tahun 2030 membuka pasar yang sangat luas. Ini merupakan momentum yang tepat untuk
perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan dari 17 subsektor ekonomi kreatif khususnya kuliner seafood dan juga kria dari kerajinan pantai dapat menjadi perubahan bagi perekonomian lokal. Peluang kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 tentang keterlibatan semua pihak dalam pengembangan pariwisata. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Di sisi lain masih terdapat ancaman yang harus kita waspadai, seperti abrasi pantai yang mencapai 2-3 meter per tahun dapat mengancam keberlanjutan dari destinasi wisata ini. Selanjutnya terdapat persaingan dengan destinasi pantai lainnya seperti daerah Pacitan dan juga Gunung Kidul. Serta terdapat fluktuasi ekonomi global yang dapat memengaruhi daya beli wisatawan, sehingga hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi destinasi wisata tersebut. Berdasarkan analisis ini, terdapat 3 strategi utama yang dapat digunakan. Yang pertama adalah pengembangan kawasan kreatif terintegrasi yang memadukan sentra kerajinan pasir dan juga festival kuliner seafood berbasis lokal. Yang kedua adalah digitalisasi menyeluruh melalui platform pemesanan terpadu dan juga konten kreatif di media sosial. Strategi ini dapat menjangkau potensial demand sekaligus meningkatkan keterlibatan actual demand sesuai konsep permintaan pariwisata. Yang ketiga adalah pembenahan infrastruktur berkelanjutan dan pelatihan SDM yang berorientasi pada ekonomi kreatif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep community-based tourism yang memberdayakan masyarakat lokal. Dengan integrasi yang tepat antara alam, budaya, dan juga ekonomi kreatif, Pantai Parangtritis memiliki potensi untuk berubah dari destinasi wisata yang konvensional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sebuah destinasi yang tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan.